tujuan daripada ngisi wayang itu supaya paling tidak itu mendapat sinar, mendapat udara. Soalnya kalau di dalam kotak terus itu jangan-jangan nanti joglo terowongan sing klang joglo atau apa itu sampai sekarang viral. Itu keterlaluan sebetulnya malu itu. Dari dinasnya sendiri malu. Ngisi wayang itu adalah acara rutin waktu dulu oleh Dharma Budaya Lestari, sekarang oleh Dharma Budaya Lestari dan Demak Bulkar jadi satu. Itu kita laksanakan pada wuku wayang. Wuku wayang itu wuku yang ke-27. Itu tujuan daripada ngisi wayang itu supaya paling tidak itu mendapat sinar, mendapat udara. Soalnya kalau di dalam kotak terus itu jangan-jangan nanti bisa jadi apa itu jamur, ada jamurnya ada. Jadi ngisi wayang itu tugasnya ya cuma untuk melestarikan supaya awet gitu aja. Sebetulnya nggak ada, cuma itu hanya dari pelaksananya itu mareme piye. Kalau ada sesaji itu kan tetap itu adalah tujuan kita untuk menghormati nenek moyang kita yang telah menciptakan wayang, menciptakan budaya itu. Jadi mesti ada tiga unsur, yang satu untuk Tuhan, yang satu untuk danyang untuk leluhur kita yang sudah dulu, dan yang satu adalah untuk makhluk di bawah manusia. Dan gimana sistem caranya juga terserah. Kalau di Jawa loh, tapi kalau di Bali ngisi wayang itu, wuku wayang itu tidak hanya wayang aja, termasuk alat-alat kesenian, termasuk gamelan. Ya kita nut laku ning zamane aja nut. Karena pemerintah itu kan sebetulnya dikuasai oleh perorangan, seperti kepala dinas kebudayaan atau bupati, tergantung bupatinya termasuk dinas kebudayaannya itu kan terserah dia mau dibikin apa gitu. Kenyataannya di sini nggak ada TACB gitu, padahal sudah diusulkan tapi nggak pernah, kalah sama Sukoharjo aja ada TACB-nya, kok di sini nggak ada. Kalau yang dulu pernah kita mengadakan acara Jamasan Pusoko itu bidang kebudayaannya
mau datang, padahal tidak mengundang, tapi kita hanya memberitahu salah satu daripada orang bidang kebudayaan, terus kabitnya perhatian, oh ini Jamasan Putoko karanya belum pernah, terus dia berusaha untuk datang minta Sherlock, terus malah, tapi yang dulu loh ya, setelah itu baru dia malah ngendiko, ini supaya rutin ya Pak ya, nanti laporan ke kabupaten, nanti ada fasilitas dari dinas. Tapi setelah dia ganti, udah nggak mau di dinas yang baru itu. Sebetulnya banyak kalau mau menjiwai itu banyak. Cuma sayangnya sekarang wayang itu hanya diambil dari segi hura-huranya. Jadi memang wayang itu ada beberapa tugas, termasuk mulang atau mengajar tentang budaya, mengajar tentang etika segala gitu. Tapi juga ada namanya getulan. Getulan itu biasanya dalam adegan goro-goro. Kalau sampai limbuan ada dangdutan itu kan dari sekarang saja. Waktu saya masih muda saya belum ada. Tahun 70, 80 itu belum ada. Jadi memang sudah beralih fungsi. Ya mungkin manusianya memang gitu. Ya memang itu kalau menurut ilmu sosiologi memang salah satu cara untuk menguasai suatu bangsa itu budayanya dimasukkan. Ya kalau harapan daripada komunitas-komunitas pelestari budaya, pelestari sastra-sastra dan lain-lain, itu memang harapan kepada pemerintah itu untuk tetap melestari itu harus banyak hal yang dilakukan, antara lain mengangkat personil yang memang menguasai dan mencintai yang ditugaskan kepada dia. Gampangannya umpamane bidang kebudayaan itu yang namanya budaya itu kan luas, dia harus menguasai seluruhnya, tidak kok hanya khusus dari pelajaran dari waktu kuliah saja. Gampangannya umpamanya dia dari seni, umpamanya seni tari, tahunya ya cuma tari itu aja, padahal budaya itu kan luas. Jadi dapat mungkin mengangkat personil itu yang wawasannya bisa menguasai apa yang diembannya itu. Kalau dulu bidang kebudayaan sini itu malah dari hukum. Ya, yang saya ketahui itu waktu SMK itu bisa, kepala sekolah SMK itu bisa ke sana ke sini, itu ada sekolah seni, SMK-nya kepalanya mengambil dari teknik, STM waktu itu. STM itu ya agak kacau juga, penting sama guru-guru. Dia soalnya nggak menguasai tarian, nggak tahu belum tarian, seni-seni lainnya nggak tahu, karena tahunya dia teknik. Jadi ya kadang-kadang bentuk sama bentrok pendapat sama guru-guru yang lebih tahu. Tapi ya berhubung namanya kepala, nggak mau salah,
mesti minta ini harus betul gitu. Termasuk tulisan joglo itu sampai sekarang kan viral toh, simpang joglo, terowongan simpang joglo atau apa itu sampai sekarang viral. Itu keterlaluan sebetulnya malu itu dari dinasnya sendiri malu, tapi ya enggak, sampai banyak yang protes. Saya cuma matur kalau ya memang namanya kepala itu biasanya sudah merasa semuanya mesti benar ya gitulah. Harapan saya semoga mendapat pemangku kepentingan itu memang menguasai apa yang diembannya.